Oke, halo semuanya. Halo. Oke, kita di sini akan membahas diskusi tentang apa itu prinsip-prinsip ekonomi, oke? Oke. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasan kita selanjutnya, di mana kalian akan membacakan prinsip-prinsip ekonomi dari yang kalian baca dari buku tadi, alangkah baiknya kita tahu nggak sih terlebih dahulu apa itu ekonomi? Ya. Dan di sini saya akan menjelaskan pengertian dari ekonomi berdasarkan buku yang saya baca tadi. Oke. The word of economy comes from the Greek words of oikonomos, which mean one who manage a household. Like a household, a society faces many decisions. It must find some way to decide what jobs will be done and who will do them. The management of society's resources is important because resources are scarce. Scarcity means that society has limited resources and therefore cannot produce all the goods and service people wish to have. Jadi, ekonomi adalah studi tentang bagaimana masyarakat mengelola sumber daya yang terbatas. Dalam kebanyakan masyarakat, sumber daya dialokasikan bukan oleh diktator yang berkuasa, tetapi melalui pilihan terikat dari jutaan rumah tangga dan perusahaan. Oke, mungkin sekian penjelasan dari ekonomi menurut saya yang saya baca dari buku tadi. Untuk pembahasan selanjutnya mengenai prinsip-prinsip ekonomi bisa dilanjutkan oleh kawan saya yang telah membacanya. Oke. Terima kasih. Prinsip pertama yaitu people face trade-off atau orang bertukar barang atau bertransaksi. To get something that we like, usually we have to give up something that we like too. When people group into societies, they face different trade-off. Contohnya, ada kelompok yang lebih butuh senjata daripada pakaian mewah, dan ada juga kelompok yang butuh bahan pangan pokok ketimbang motor. Another trade-off society face off is between efficiency and equality. Efisiensi berarti masyarakat mendapatkan benefit maksimum dari resource yang terbatas, sedangkan equality berarti pendistribusian merata terhadap anggota masyarakat. Oke, untuk prinsip selanjutnya, Terima kasih. Prinsip yang kedua yaitu it costs money to get something. Humans will always face trade-off, so every decision to be taken needs to consider the cost and the benefits that we'll obtain. Cost is not only in the form of money. Opportunities also include costs. Because of this, the term opportunity cost is noun. Opportunity cost is everything that you have to give up in order to get something. Dalam prinsip yang kedua, manusia akan selalu menghadapi trade-off, maka setiap keputusan yang akan diambil perlu mempertimbangkan antara biaya dan manfaat yang akan didapatkan. Selanjutnya, prinsip yang ketiga. dan untuk yang prinsip ketiga sendiri, yaitu tentang berpikir rasional untuk mendapatkan keuntungan. Normalnya, orang akan berpikir rasional dalam peluang yang ada. Keputusan yang diambil biasanya ditentukan antara keuntungan dan biaya terhadap keputusan yang lain. Untuk prinsip yang keempat, people respond to incentives atau reaksi terhadap insentif. An incentive is something such as the process of a punishment or reward that induces a person to act. Because rational people make decisions by comparing costs and benefits, they respond to incentives. You will see that incentives play a central role in the study of economics. One economist went so far as to suggest the entire field could be summarized as simply people respond to incentives. The rest is commentary. Lanjut prinsip 5. Silakan, Pak. The fifth economic principle, which is mutually beneficial trading activities atau aktivitas perdagangan yang saling menguntungkan. As you know, every trade activities, both trade between countries and trade between individuals, will produce goods and services. Through trade, each party will produce the most controlled goods and services. This is called specialization. As a result, people will get quality goods or services. For example, trade activities that occur between Indonesia and China. Indonesia is the third largest coal producer in the world with a total production of 562.5 million tons through 2020. As a result, Indonesia benefits from coal export to China,
while China dominates the steel market in Indonesia. Thus, both countries get goods from each other so that both countries can get quality goods from their respective countries. Maybe for the next 6. Oke, terima kasih. Prinsip yang keenam, pasar menjadi tempat kegiatan ekonomi. Pasar merupakan tempat terjadinya komunikasi antara konsumen dan produsen dan terjadi proses tawar-menawar nilai suatu barang. Alhasil, pasar menghasilkan suatu harga. Dalam sebuah perekonomian pasar atau market ekonomi, perilaku konsumen dan produsen mempengaruhi kebijakan yang berlaku. Produsen sebagai penghasil barang akan memutuskan barang apa saja yang akan ia hasilkan dan sumber daya manusia seperti apa yang akan mereka pekerjakan. Dengan demikian, akan terbuka bagi konsumen untuk memperoleh pekerjaan. Saat konsumen memperoleh pekerjaan, maka akan menghasilkan upah. Maka akan tercipta daya beli. Upah yang dihasilkan akan digunakan untuk membeli barang yang diproduksi oleh produsen. Siklus interaksi antara konsumen dan produsen inilah yang kemudian membentuk pasar. Selanjutnya prinsip nomor 7. Oke, pada prinsip nomor 7 ini membahas tentang pemerintah dan pasar. Pemerintah punya peran pada pasar. Pasar membutuhkan campur tangan pemerintah sebab pemerintah berperan penting dalam menjaga serta meningkatkan kondisi perekonomian. Meskipun demikian, pemerintah tidak bisa secara mutlak mengintervensi pasar. Pemerintah cukup mengeluarkan sebuah kebijakan atau peraturan yang mendukung efisiensi dan pemerataan ekonomi. Contohnya, sebuah perusahaan mengalami kebangkrutan. Karena perusahaan ini mempunyai peran penting dalam perekonomian, maka pemerintah dapat mengambil alih perusahaan tersebut agar produksi barang yang sangat diperlukan di pasar dapat kembali berjalan lancar. Selanjutnya. Principle 8. A country's standard of living depends on its ability to produce goods and services atau standar kehidupan berdasarkan kemampuan memproduksi barang dan jasa. Variations in the average income of each country will reflect the quality of life of its population. In countries with high average annual income can enjoy a better quality of life. On the other hand, in countries with low average annual income, they find it difficult to get good education and health facilities. Cukup dari prinsip 8. Silakan Kak. Oke, terima kasih. Prinsip ekonomi yang ke-9 yaitu prices rise when the government print too much money. Ya, bisa di nama lain, Silakan lanjutkan. bisa disebut inflasi. Inflasi sendiri adalah kenaikan tingkat harga di suatu perekonomian. Salah satu penyebab inflasi adalah karena jumlah uang yang beredar terlalu banyak. Jika pemerintah disebut sebuah negara mencetak uang terlalu banyak, maka nilai uang di negara akan merosot. Turunnya nilai uang akhirnya akan menyebabkan inflasi. Contoh, inflasi terparah terjadi di Zimbabwe pada 2008. Saat itu kenaikan harga mencapai 231 juta %. Salah satu penyebabnya adalah Bank Sentral Zimbabwe mencetak uang terus-menerus untuk membiayai defisit anggaran pemerintahnya. Tingginya tingkat inflasi membuat mata uang dolar Zimbabwe menjadi tidak berharga. Alhasil, perekonomian di negara tersebut lumpuh. Hampir semua masyarakat di sana tidak mampu lagi membeli bahan-bahan pokok sehari-hari. Oke, selanjutnya. Prinsip yang terakhir yaitu prinsip ekonomi yang ke-10. Society faces a short-run trade-off between inflation and unemployment, yaitu trade-off jangka pendek antara inflasi dan pengangguran. The two main problems of a country's economy are the inflation rate and the unemployment rate. If these two problems are not controlled, it will have a bad impact on all aspects of life. Dalam prinsip yang ke-10, terjadi hubungan terbalik antara inflasi dan pengangguran. Usaha pemerintah meredam inflasi akan berimbas pada meningkatnya jumlah pengangguran. Demikian sebaliknya, saat tingkat pengangguran rendah, maka akan memicu inflasi. Terima kasih. Terima kasih untuk kakak-kakak semua atas opini dan apa yang telah kalian rangkum pada materi nilai prinsip-prinsip ekonomi tersebut. Saya sebagai pembawa dari video ini mengucapkan mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang salah, dan untuk selebihnya saya ucapkan terima kasih.